Ini adalah PCB boardnya atau mainboardnya nih. Ini adalah mainboard yang besar ya. Kemudian ini inverter board ya. Di sini ada lampu teman-teman ya. Pada kulkas inverter, Samsung inverter itu teman-teman dimudahkan dengan adanya blinking pada PCB board ya. Di sini mainboard, ada mainboardnya yang besar, kemudian sampingnya yang kecil itu namanya inverter board. Apa itu mainboard? Mainboard adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghidupkan kipas, lampu ya. Kemudian apa namanya detektor ya, detektor atau mendeteksi ya. Dan ya detektor, kemudian termostat. Ya, mainboard. Kalau ini apa inverter board? Ini hanya untuk menghidupkan kompresornya saja, teman-teman ya. Ini hanya untuk menghidupkan kompresornya saja. Jadi antara mainboard dengan inverter board itu tugasnya berbeda-beda ya. Tugasnya berbeda-beda teman-teman. Kalau mainboard itu untuk menghidupkan kipas, menghidupkan lampu, detektor ya. Detektor itu sensor-sensor ya. Kemudian termostat ini hubungannya sama mainboard. Oke, hubungannya sama mainboard. Kalau inverter board ya, dia hanya menghidupkan kompresor saja. Jadi dia tugasnya untuk menghidupkan si kompresor Anda ya. Tugasnya untuk menghidupkan kompresor Anda. Sekarang enaknya adalah teman-teman kalau misalnya Anda ketemu dengan kulkas yang bermasalah. Maksudnya kulkasnya tidak dingin ya. Kulkasnya tidak dingin Mas Andre, apa yang harus saya lakukan? Sederhana sekali yang harus saya lakukan. Oke, Anda on kan kulkas tersebut. Oke, Anda on kan kulkas tersebut ya. Kemudian Anda lihat di sini teman-teman ya. Anda lihat di sini. Berapakah blinkingnya ya? Berapakah blinkingnya? Sekarang pertama kita kalau misalnya blinking atau kedipan ya. Blinkingnya 2 kali, diingat-ingat teman-teman ya. Kalau blinkingnya 2 kali itu masalahnya ada di termistor atas. Nah, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau misalnya di sini pada kulkas Samsung inverter, blinkingnya 2 kali atau kedipannya 2 kali, jadi pek pek spasi pek pek spasi pek pek spasi diam, kemudian pek pek. Ah, itu berarti kedipannya 2 kali. Apa yang harus Anda ganti kalau misalnya kedipannya 2 kali teman-teman ya? Yang harus Anda ganti adalah termistor atas. Termistor atas seperti ini. Anda tahu evaporator? Ini kulkas 2 pintu Anda ya. Ini kelas 2 pintu, kelas 2 pintu. Ini kulkas 2 pintu Anda ya. Ini kulkas 2 pintu. Di dalam sini ada evaporator, teman-teman. Nah, di sini ada evaporator, kemudian ini kipas. Kelihatan ya? Di sini ada evaporator. Nah, termistor yang nempel di evaporator. Nah, di sini dia biasanya ada kayak sarang tawon gitu ya. Nah, termistor yang ada di akumulator itu namanya termistor atas. Oke. Kelihatan ya, di sini ada evaporator. Ini kulkas 2 pintunya ya. Kulkas 2 pintu Anda. Kemudian di sini ada evaporator. Nah, di evaporator nanti Anda akan ketemu dengan akumulator ya. Di akumulator nanti ada termistor warna putih. Bentuknya kalau di AC namanya termistor AC ya. Kalau di kulkas namanya termistor kulkas. Ya, warnanya putih. Warnanya putih termistornya. Kabelnya kabel warna kuning. Ya, kabelnya kabel warna putih. Dicatat aja teman-teman ya. Kabelnya ini namanya termistor, bentuknya kayak kapur ya. Bentuknya kayak kapur putih. Jadi kalau misalnya kedipannya 2 kali, blinkingnya 2 kali pada kulkas Samsung inverter,
Oke, kulkas Samsung inverter. Yang harus Anda ganti adalah termistor atas. Oke, termistor atas yang Anda ganti. Seperti ini teman-teman ya. Termistor atas yang harus Anda ganti. Kemudian sekarang kita lompat lagi masalah selanjutnya. Kalau misalnya blinkingnya 3 kali. Silakan sambil dibagikan ke teman-teman yang lain dan berikan love Anda. Kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat. Kalau blinkingnya 3 kali, Anda yang harus Anda ganti adalah termistor luar modul. Ya, Anda tentu tahu ini adalah mainboard, ini adalah inverter board yang ada di kulkas bodi belakang ya. Bodi belakang ada mainboard, ada inverter board. Di sini ada termisnya teman-teman. Nah, di sini ada termisnya nih. Di sini ada termisnya teman-teman. Di sini ada termisnya teman-teman ya. Inilah yang rusak atau inilah yang bermasalah. Oke. Inilah yang rusak atau inilah yang bermasalah. Solusinya gimana? Solusinya Anda ganti termistor luar ini, masalahnya selesai. Oke, masalahnya selesai. Blanking 3 kali berarti kita lebih ke termistor ya, termistor luar. Termistor luar ya. Termistor luar Anda ganti. Ya. Paham ya teman-teman ya, kalau blinkingnya 2 kali itu termistor atas, kalau blinkingnya 3 kali termistor luar ya. Ini adanya di modul di PCB ya. Di PCB adanya nih. Ya, di bawah sini di PCB nih. Nih alatnya teman-teman ya. Jadi di modul outdoor, di modul luar di mainboard itu nanti di bawahnya ada termisnya ya. Itu Anda ganti selesai. Masalahnya selesai ya. Selanjutnya apabila berkedip 5 kali, blinking 5 kali. Mungkin teman-teman pasti kebanyakan dari Anda sudah ketemu dengan kulkas Samsung inverter. Di sini saya akan berikan ilmunya buat Anda. Kalau blinkingnya 5 kali, oke, yang harus Anda ganti adalah heater. Heater problem. Oke. Kalau blinkingnya 5 kali, yang harus Anda ganti adalah heater. Nih, saya ada heater di sini. Ini adalah heaternya teman-teman ya. Ini heaternya. Kalau blinkingnya 5 kali, yang harus Anda ganti adalah heaternya. Heater ini sudah rusak. Oke. Heater ini memang rusak. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi heaternya problem. Oke. Blinking 2 kali sudah kita bahas. 3 kali sudah bahas. 5 kali sudah bahas. Sekarang kita lompat ke blinkingnya 6 kali. Oke. Silakan sambil dicatat ya. Dan teman-teman kalau ada saat tayangan ini berapa, silakan berikan love Anda dan bantu bagikan ya. Kalau blinkingnya 6 kali, oke. Kalau blinkingnya 6 kali, yang harus ada ganti adalah termistor refrigerator atau termistor bawah. Termistor refrigerator. Oke, termistor refrigerator ya, ruangan bawah ya. Atau ruangan bawah sini. Ini evap. Ya. Kalau blinkingnya 6 kali, oke, kalau blinkingnya 6 kali, yang harus Anda ganti adalah termistor refrigerator atau ruang bawahnya dia. Ruang untuk mendinginkan telur, ruang untuk mendinginkan buah-buahan. Adanya di mana Mas Andre? Adanya di sini teman-teman ya. Di sini. Di sini adanya nih. Di sini nih, di samping termostat. Ya, ini kan termostat nih. Nah, dia adanya di sini teman-teman. Ya, kelihatan ya. Di sini nih. Kalau misalnya Anda ketemu blinkingnya 6 kali, oke, blinkingnya 6 kali, yang harus Anda ganti adalah termistor refrigerator. Bentuknya sama seperti termistor atas, kayak kapur. Anda tinggal ganti aja. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau blinkingnya 6 kali. Selanjutnya adalah kalau blinkingnya 10 kali. Kalau blinkingnya 10 kali, yang harus Anda lakukan adalah proses pengecekan terhadap inverter board. Oke, inverter board yang paling sulit dicari adalah IC inverternya. Di sini ada IC inverter teman-teman ya.
di sini ada IC inverter, itu sangat sulit dicari. Namun sebelum Anda memvonis inverter boardnya IC-nya bermasalah, Anda ganti dulu elko-elkonya. Oke? Elko-elko juga mempengaruhi kinerja terhadap IC inverternya. Oke, elko-elko juga mempengaruhi kinerja terhadap IC inverternya. Jadi ya jangan langsung Anda ganti inverter boardnya ya. Anda ganti dulu elko-elkonya. Jadi kalau blinkingnya 10 kali, Anda fokuskan ke inverter board. Oke, Anda ganti ke inverter board. Kalau inverter boardnya Anda pengecekan terhadap inverter board. Seperti itu teman-teman ya. Kita bicara untuk blinking 10 kali. Selanjutnya adalah blinking 11 kali. Blinkingnya 11 kali. Kalau blinkingnya 11 kali, yang harus Anda lakukan adalah penggantian terhadap fan evaporator. Oke, pahami ya. Kalau blinkingnya 11 kali, yang harus Anda ganti adalah fan evaporator. Fan evaporatornya problem ini. Seperti itu teman-teman. Ya, bisa dipahami ya. Silakan Anda catat, silakan Anda screenshot agar Anda bisa semakin banyak lagi ilmu-ilmu yang masuk ke kepala Anda, masuk ke pikiran Anda ya. Jangan lupa belajar, dan terus belajar. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman materi atau ilmu yang bisa saya share hal ini mengenai bagaimana caranya mengatasi kulkas Samsung inverter ya, Samsung inverter yang bermasalah. Yang sering terlihat kalau teman-teman pahami di bodinya ya, di bodi belakang, di penampungan pembuangan itu biasanya kalau kulkas yang sering geser atau pindah dari rumah satu ke rumah yang lain, itu kondensornya bocor di situ teman-teman ya. Kondensornya bocor di situ. Saran saya teman-teman cek dulu, kalau misalnya Anda ketemu kasus seperti itu, Anda lakukan dulu proses pengecekan terhadap kondensor yang ada di talang pembuangan. Kalau di talang pembuangannya ada oli, berarti bocor ya. Anda las dulu, Anda lakukan proses pengelasan ya. Kemudian Anda shifran dulu, seharusnya masalahnya selesai. Seperti itu caranya ya. Seperti itu, silakan. Anda paham atau tidak? Yang paham bilang paham dulu yuk. Ayo, silakan yang paham bilang paham. Ayo kita berkomunikasi ya teman-teman ya. Silakan. Kita berkomunikasi. Kalau teman-teman nggak paham, saya akan ulangi lagi materinya ya. Saya akan ulangi lagi materinya biar teman-teman yang ada di sini itu merasakan manfaat ya. Biar teman-teman yang ada di sini itu merasakan manfaat, merasakan hasil yang bagus ya. Saya harap teman-teman bisa seperti itu. Yang penting teman-teman belajar dan terus belajar, jangan patah semangat ya. Jangan ngedrop. Selalu belajar ya. Silakan direspon, ayo. Paham atau tidak teman-teman dengan materi ini? Kalau nggak paham saya akan ulangi lagi, yuk. Bapak Budi silakan direspon. Bapak Muhammad Rohim, Bapak Bentur, Bapak Sanda, Bapak Sahar. Silakan direspon. Ulang guru. Oke, Bapak Sahar. Bapak Sahar seperti ini Bapak Sahar. Bapak Sahar ngerjain saya nih aduh. Bapak Sahar, di dalam kulkas Samsung inverter, saya ulangi ya. Buat teman-teman silakan. Buat teman-teman silakan ini Bapak Jora sudah paham nih. Insya Allah paham Mas, Bapak Abdul Nasir. Nah. Buat teman-teman silakan dipelajari lagi ya, teman-teman silakan. Buat Bapak Sahar dan bapak-bapak yang belum paham ya. Bapak-bapak yang belum paham silakan diulangi lagi, saya ulangi lagi ya materinya sekali lagi saya ulangin. Silakan diperhatikan pelan-pelan. Kulkas Samsung, masalah-masalah yang ada pada kulkas Samsung inverter. Oke. Masalah-masalah yang terjadi pada kulkas Samsung inverter. Yang pertama teman-teman harus pahami dulu di belakang bodi kulkas Samsung inverter itu ada dua modul ya. Ada modul mainboard dan ada modul inverter board. Oke. Mainboard dan modul inverter board. Modul mainboard ya, modul mainboard itu ada lampunya teman-teman ya. Modul mainboard ada lampunya. Lampu ini adalah lampu untuk mendeteksi adanya kerusakan ya, mendeteksi adanya kerusakan ya. Jadi Anda kalau misalnya mau mencari penyakit pada kulkas Samsung inverter, Anda lihatlah lampunya aja. Oke, Anda lihatlah lampunya saja. Kalau lampunya berkedip dua kali, oke, kalau lampunya berkedip 2 kali, 1, 2, diam. 1, 2, diam. Seperti itu ya, Bapak Sahar dan Bapak yang belum paham.
itu berarti yang rusak adalah termistor atas atau termistor evaporator. Oke, termistor evaporator. Termistor evaporator adanya di mana? Termistor evaporator adanya di samping evaporator. Ini evaporator Anda. Kemudian nanti ketemu dengan akumulator. Oke. Ketemu dengan akumulator. Nah, termis yang nempel di akumulator itulah yang dibilang termistor atas. Oke. Seperti itu Bapak besar ya. Kemudian kalau misalnya kedipannya 3 kali. Kalau kedipannya 3 kali, blinkingnya 3 kali, berarti termistor luar yang ada di PCB itu yang bermasalah. Termistor luar adanya di mainboard Anda nih, di mainboard ya, di mainboard, kemudian bagian bawah. Nah, ini dia nih. Bagian bawah itulah yang bermasalah. Oke, Bapak Sahar, paham ya? Kemudian selanjutnya kalau blinkingnya 5 kali, itu heaternya bermasalah. Ini heater. Heater atau pemanas yang buat mencairkan batu es yang ada di dalam sistem. Ini heater. Oke, itu kalau kedipannya 5 kali. Selanjutnya kalau kedipannya 6 kali, ya. Kalau kedipannya 6 kali, ini bermasalahnya ada di termistor refrigerator atau termis bawah. Adanya di sini ya, di samping, di atas termostat, persis di atas termostat. Ya, ada termostat yang buat Anda muter sedang, rendah, sangat dingin. Di atasnya itu ada termis seperti kapur, bentuknya putih seperti kapur. Ya, nanti blinking 6 termistor refrigerator Anda ganti. Masalahnya selesai. Kalau blinking 10, nah blinking 10 ini masalahnya ada pada inverter board. Oke, ada pada inverter board Anda bermasalah. Inverter board yang ini. Ya. Inverter board yang ini Bapak Sahar, ya, ini yang menyuplai hidupnya atau matinya si kompresor ini nih. Ini inverter board, ya. Sebelum Anda ganti inverter board, Anda cek dulu elko-nya, ya. Elko tahu ya, elko ya, seperti ini elko. Seperti ini elko-nya nih Pak, ya. Elko Anda ganti dulu, oke. Elko Anda ganti dulu. Kalau elko diganti masih gagol juga, baru Anda ganti inverter board-nya. Ya, Bapak Sahar ya. Selanjutnya kalau blinkingnya 11 kali, yang bermasalah adalah kipas kulkasnya atau fan kipas. Kalau berkedip 11 kali berarti ininya yang Anda ganti ya. Kipas kulkasnya yang Anda ganti. Gantilah dengan yang sejenis. Ini saya contohkan yang 220. Nah, kalau yang Samsung biasanya 12 volt ya. Ininya Anda ganti. Untuk lebih jelasnya